berada di destinasi edukasi nasional yang di Surabaya, yakni Monumen Kapal Selam. Teman-teman bisa berkunjung langsung di tempat ini karena di sini terdapat banyak fasilitas-fasilitas menarik seperti kolam renang, bukaan souvenir, serta rekreasi air dan sungai yang bisa mendapatkan harga Rp15.000. Kita lebih banyak mengenai kapal selam ini, simak video kami hingga selesai. Pada rekan saya Rehan, terima kasih. Ini saya Yasin dan juga saya akan menjelaskan sekilas tentang sejarah dari kapal ini. Monumen Kapal Selam Surabaya merupakan monumen sejarah yang menampilkan kapal selam sungguhan, yakni KRI Pasopati 410. Kapal selam ini merupakan salah satu armada divisi timur TNI Angkatan Laut dan termasuk tipe SS White Sky Class yang dibuat di Vladivostok, Rusia pada tahun 1952. Oke teman-teman, kita sekarang berada di dekat pintu masuk dan di alat transportasi torpedo teman-teman. Seperti inilah kondisi dari alat transportasi torpedo ini. Saya menjelaskan sesuai dengan tulisan yang tergantung di ruangan pertama ini ya teman-teman. Oke, lanjut, next kita menuju ke ruangan kedua, di mana di ruangan ini merupakan ruangan untuk tempat istirahat, santai dan tidur para prajurit. Di sini bisa kita lihat sendiri teman-teman, posisi dari tidurnya ini nggak terlalu besar, hanya cukup untuk satu orang saja dan letaknya berada menggantung di sisi-sisi dari ruangan ini. Dan inilah ruang tidur dari komandan kapal selam ini teman-teman. Kita masuk aja ke dalam, kita lihat gimana kondisinya. Seperti ini teman-teman kondisi dari ruang istirahat atau tempat tidur untuk ruang komandan. Jadi juga nggak terlalu besar. Di sini ada meja, kemudian ada satu bed cukup untuk satu orang dan almari. Dan ini dia teman-teman ya, Kapten Laut Yasin sebagai komandan dari kapal selam ini. Di sini terdapat tahunnya, yaitu dari tahun 1962 sampai 1965. Dan ini adalah kondisi mesin yang berada di ujung dari ruang kedua ini, teman-teman. Kita lanjut ke ruangan ketiga, di mana ruangan ketiga ini adalah ruangan sonar, teman-teman. Jadi sonar sendiri adalah alat untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal pada saat kapal menyelam, teman-teman, melalui gelombang suara yang dipantulkan. Nah, masih di ruang ketiga ini, teman-teman. Seperti ini kondisi dari mesin-mesin yang saya nggak bisa menjelaskan secara detail ya, karena saya nggak punya kapasitas di sini, teman-teman. Tapi kalau menurut informasi yang berada di bingkai ini, teman-teman ya, di ruang 3 ini merupakan tempat pengendalian dan pusat informasi tempur. Nah, di sini juga disebutkan bahwa di ruang tengah ini terdapat beberapa alat angkat, yaitu seperti teleskop navigasi, antena komunikasi, terus teleskop navigasi serang, dan antena radar ya. Serta yang terakhir tabung, teman-teman. Cuma saya nggak bisa menjelaskan ya yang mana alat atau barangnya, karena saya nggak punya kapasitas di sini, teman-teman. Dan ini ada ruangan yang bentuknya seperti tempat wastafel ya, teman-teman. Kalau kita sih biasanya gunanya untuk mencuci tangan ya, teman-teman. Tapi nggak tahu kalau yang di sini. Kita lanjut ke ruangan keempat, teman-teman. Di ruangan 4 ini, kalau berdasarkan keterangan yang ada di papan, merupakan ruang tempat tidur ABK, ruang makan ABK, dapur, serta ada tempat gudang untuk tempat penyimpanan bahan makanan, teman-teman. Nah, di sini juga terdapat tempat tidur yang seperti di ruangan 2 tadi, teman-teman, yang ukurannya hanya untuk satu orang saja, dan ini dia tempat untuk memasak dapurnya, teman-teman ya. Kondisinya seperti ini, bisa teman-teman lihat sendiri
Seperti inilah kondisi dapur dari kapal selam ini. Oke, next kita ke ruangan 5 ya teman-teman. Dimana ruangan 5 ini saya nggak terlalu banyak mendapatkan informasi teman-teman sebagai ruangan apa. Kita lanjut aja ya ke ruangan 6. Nah, sekarang kita sudah berada di ruangan 6, dimana di ruangan 6 ini adalah ruang listrik yang terdapat 2 buah motor listrik generator untuk menggerakkan baling-baling atau pengisian baterai teman-teman. Seperti inilah kondisi mesin-mesin yang berada di ruangan 6. Dan ini ada tulisan motor listrik. Di sini ada keterangan sebagai motor pendorong pokok pada waktu kapal sedang menyelam dengan kecepatan 13 knot teman-teman. Oke, sekarang kita berada di ruangan terakhir yaitu ruangan 7, di mana ruangan ini seperti tadi yang ruangan pertama, terdapat torpedo yang di sini istilahnya torpedo buritan atau torpedo di bagian akhir teman-teman. Dan di ruang 7 ini terdapat pintu keluar atau pintu exit dari monumen kapal selam ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan turun ke bawah teman-teman untuk kita pergi ke tempat diorama film dari kapal selam ini teman-teman. Ini adalah fasilitas gratis yang bisa kita nikmati. Harganya juga sudah include tiket di awal teman-teman. Di sini ada beberapa lukisan-lukisan yang secara tidak langsung menjelaskan tentang kapal selam ini sendiri mungkin ya teman-teman. Di sini ada semboyan-semboyan dari TNI Angkatan Laut, berbagai macam lukisan di sini sangat indah-indah semuanya. Ini perjalanan menuju ke studio Ramanya ya teman-teman. Studio Rama itu nanti kita bisa menonton film dari kapal selam. Itu baling-baling dari kapal selam teman-teman. Oke, ikuti saja keseruannya di studio Biorama. Nah, seperti inilah teman-teman keadaan kondisi di dalam studio Biorama ini sendiri. Di sini untuk waktu tayangnya ada jam-jamnya juga teman-teman. Jadi per jam itu beda-beda teman-teman. Tergantung kalian masuknya itu jam berapa ke monumen kapal selam ini. Di dalam sini kita bisa belajar banyak hal teman-teman tentang kapal selam, mulai dari apa itu kapal selam, jenis-jenisnya, terus negara-negara yang membuat kapal selam, semuanya dijelaskan di Biorama Studio ini sendiri. Termasuk dahulu kapal selam Pasopati ini saat beroperasi juga ditampilkan di Studio Rama video ini teman-teman. Seperti ini videonya. Baik, selamat siang semuanya, bersama saya Aditya Tata. Di sini masih tetap di sekitar Monumen Nasional. Kali ini kita akan bertanya ke beberapa orang yang hadir di Monumen Nasional ini. Kita akan bertanya tentang seputar entah itu Monumen Nasionalnya dan bagaimana, dan pertanyaan mungkin random ataupun sehari-hari yang mungkin bisa menjadi kedepannya Monumen Nasional ini jauh lebih baik lagi. Ayo kita tanyakan beberapa orang di sini. Baik, di sini saya bersama para pengunjung di Monumen Nasional ini. Bersama siapa? Anu, Mbak datang ke sini dengan ada tugas buat ngerjain kita. sejauh ini apa yang Mbak ketahui tentang Monumen Nasional? Setahu saya sih kalau monumen ini monumen yang Surabaya apa namanya untuk pas kemerdekaan. Menurut Mbak worth it nggak dengan tiket masuk harga 15.000 ini masuk ke sini
worth. Sangat worth. Ya. Oke. Menurut Mbak, kekurangan dari wisata nasional ini apa? Mungkin kalau dari saya sih dari infrastruktur yang di luar sedikit apa ya, lebih kosong, kurang saya belum masuk ya. Menurut saya sih boleh aja 15.000 karena menurut saya di dalam kita ada apa namanya fitur kita. Saya Kekurangannya bisa didengarkan oleh para. Terima kasih Mbak atas waktunya. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung video. Semoga video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Raina Wahyudi dan rekan-rekan pamit undur diri.